Ya, Andi Fatima, apa yang kamu pahami tentang mutasi dan prosesnya? Oke, baik. Jadi untuk yang saya pahami terkait dengan materi mutasi ini, sudah ada beberapa pertanyaan beserta jawaban yang sudah saya amati, di mana untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perbedaan mutasi somatik dengan mutasi genetik. Nah, dari jawaban itu saya dapat memahami bahwa perbedaannya itu kalau mutasi somatik itu adalah sebuah mutasi yang terjadi pada sel somatik di mana sel fisik atau sel tubuh, dan contohnya itu adalah sel kulit. Dan untuk sel somatik ini tidak akan diwariskan atau diturunkan, berbeda dengan sel mutasi genetik di mana itu terjadi pada sel reproduksi dan terjadi pada sel gamet. Jadi itu mungkin bisa diwariskan atau diturunkan. Untuk yang saya pahami seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa definisi dari perubahan jumlah kromosom. Jadi menurut yang saya pahami bahwasanya perubahan kromosom adalah suatu perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom dalam sel, nah, di mana dapat menyebabkan berbagai kelainan-kelainan genetik. Nah, perubahan ini terjadi melalui berbagai mekanisme seperti aneuploid dan euploid. Nah, untuk aneuploid ini merupakan perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada satu atau beberapa kromosom dalam satu set. Jadi terbagi dua, contoh-contohnya itu ada yang namanya monosomi dan trisomi. Jadi monosomi ini kurang, kromosomnya kurang, kemudian untuk trisomi ini kromosomnya lebih. Nah, yang kedua yaitu adalah euploidi, adalah perubahan yang terjadi pada seluruh set kromosom. Nah, contohnya ada dua juga, yaitu haploidi dan diploidi. Jadi haploidi satu set, kalau untuk diploidi ini dua set kromosomnya. Nah, mutasi ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor kesalahan pembelahan sel, kemudian yang kedua faktornya karena paparan radiasi, dan yang ketiga karena penggunaan bahan kimia tertentu. Nah, dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan yang namanya kelainan genetik seperti sindrom. Nah, sindrom tersebut adalah seperti sindrom Down, Turner, dan Klinefelter. Itu untuk akibatnya. Nah, jadi mutasi tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, tapi juga terjadi pada tumbuhan dan mengakibatkan yang namanya variasi genetik seperti perubahan warna, perubahan ukuran buah, kemudian ketahanan tumbuhan tersebut terhadap penyakit. Nah, perubahan pada kromosom dalam sel yang dapat menyebabkan berbagai kelainan dan variasi genetik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak negatif dan positif dari mutasi. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu terhadap dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya itu menimbulkan penyakit seperti yang saya sebutkan dalam nama tadi, bahwa akan menimbulkan yang namanya sindrom, kemudian ada anemia, kemudian ada juga metathelial. Itu untuk dampak negatif. Tidak hanya dampak negatif, tapi juga memiliki yang namanya dampak positif. Dampak positifnya itu seperti terbentuknya varietas tanaman baru yang dapat menghasilkan buah tanpa biji. Kemudian ada juga membentuk bibit unggul. Nah, bibit unggul ini terjadi dari mutasi radiasi. Kemudian meningkatkan antibiotika, ini terjadi dari mutasi mikroorganisme. Kemudian evolusi dan variasi genetik ini dari mutasi berguna. Itu untuk dampak negatif dan positifnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu bagaimana proses kinerja mutasi alami atau spontan. Jadi mutasi spontan ini maksudnya mutasi alami yang terjadi tanpa campur tangan manusia, dan ini bisa terjadi karena adanya kesalahan replikasi DNA saat pembelahan sel seperti di faktor yang disebutkan dalam mutasi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu karena kerusakan DNA secara spontan. Kemudian yang ketiga juga ada paparan radiasi dan paparan bahan kimia. Tidak jauh beda dengan apa yang sudah saya sebutkan terkait dengan faktor-faktor mutasi di pertanyaan sebelumnya.
Nah, perubahan ini perubahan dalam bentuk urutan DNA atau organisme. Jadi prosesnya itu adalah perubahan dalam bentuk urutan DNA atau organisme. Namun mekanismenya tidak sempurna. Jadi mungkin itu saja yang saya pahami terkait dengan materi mutasi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.